Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang materi IPS kelas 9 bab 2 semester 1. Submaterinya tentang bentuk perubahan sosial budaya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ada bagan ya tentang bentuk perubahan sosial dan budaya. Di mana bentuk perubahan sosial dan budaya ini sendiri bisa kita bedakan dalam menjadi tiga gitu ya. Kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama nanti kita berdasarkan atau dilihat dari waktunya. Nanti ada bentuk perubahan cepat atau sering disebut dengan istilah revolusi. Ada juga bentuk perubahan lambat atau yang sering disebut dengan evolusi. Kemudian yang kedua, ini dilihat dari pengaruhnya, bahwa bentuk perubahan sosial budaya ini ada yang mempunyai pengaruh yang besar dan ada juga yang mempunyai pengaruh yang kecil. Kemudian yang ketiga, bentuk perubahan sosial budaya ini bisa kita lihat berdasarkan perencanaannya, bahwa bentuk perubahan sosial budaya tersebut itu direncanakan ataupun tidak direncanakan, planet change or unplanned change ya, direncanakan atau tidak direncanakan. Oke ya, ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi mulai dari revolusi. Oke, langsung kita ke pembahasan yang pertama. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Dilihat dari sudut waktu terjadinya perubahan, ada dua macam perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah perubahan lambat atau evolusi, dan yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Perubahan lambat atau evolusi adalah suatu perubahan yang terjadi dan memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan evolusi atau perubahan lambat ini terjadi dengan sendirinya, tidak berdasarkan pada rencana tertentu. Perubahan evolusi ini terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, kemudian keadaan dan kondisi bersamaan dengan pertumbuhan dalam masyarakat. Oke, contoh evolusi itu adalah perubahan mata pencaharian dari masa berburu dan meramu menuju bercocok tanam. Itu memerlukan waktu yang lama atau lambat. Kalau kalian pernah belajar tentang masa berburu dan meramu ya, manusia itu hanya mengumpulkan makanan. Jadi mengumpulkan segala umbi-umbian, mengumpulkan buah-buahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Sementara mereka itu selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu biasanya dilakukan oleh kaum perempuan ya. Sementara mereka yang laki-laki biasanya mereka mencari hewan buruan. Jadi tugas yang berat itu biasanya diserahkan kepada yang laki-laki, tugas yang ringan itu diserahkan kepada yang perempuan. Itu pada masa berburu dan meramu. Itu dijalani dalam waktu yang sangat lama. Sementara era setelah berburu dan meramu itu adalah era bercocok tanam, di mana masyarakat itu mulai mengenal sistem kekerabatan yang bagus ya, mengenal sistem kepemimpinan yang bagus, dan mereka sudah mulai menempati suatu lahan yang bisa mereka olah. Jadi mereka mulai bercocok tanam di satu
wilayah ya, tetapi sistemnya masih ladang berpindah. Jadi yang subur masih dipakai, yang tidak subur nanti pindah ke tempat lain yang subur. Nah, dulu sistemnya seperti itu. Itu memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian kalau kita runut sampai sekarang ya, masih ada lagi sistem bercocok tanam yang seperti itu ke masa perundagian, di mana masa perundagian itu ya sudah hampir mirip seperti masa yang kita alami sekarang ini. Sudah melakukan cocok tanam dengan sistem irigasi yang bagus, kemudian sudah melakukan berbagai banyak hal ya, sudah menghasilkan barang sendiri, menciptakan berbagai macam peralatan sehingga mereka sudah mulai menetap di suatu wilayah. Itu contoh perubahan yang sangat lambat atau sering disebut dengan istilah evolusi. Kita menuju ke yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan ini adalah perubahan sosial budaya yang cepat dan menyangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat. Salah satu revolusi yang pernah terjadi di dunia adalah revolusi industri di Inggris. Dalam revolusi industri, perubahan terjadi ya dari tahap produksi tanpa mesin atau dilakukan oleh manusia ataupun hewan menuju tahap produksi yang menggunakan mesin. Kenapa menggunakan mesin? Karena memang dengan menggunakan mesin itu hasilnya konsisten atau stabil, tidak seperti manusia di pagi hari ya, misalkan mampu menghasilkan misalkan mampu mencetak bola 10, tetapi belum tentu nanti di siang hari mampu mencetak 10. Nah, itulah kelemahan dari manusia. Kalau menggunakan mesin, hasilnya 1 jam mampu mencetak 10, ya 1 jam berikutnya mencetak 10 lagi. Nah, itu keunggulan daripada penggunaan mesin. Revolusi industri di Inggris ini sebenarnya berlangsung cukup lama, sekitar 100 tahun ya. Karena dimulai dari tahun 1750 dan bisa dikatakan berhenti pada tahun 1850. Revolusi industri ini dimulai di Inggris tetapi menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, bahkan ke Jepang. Revolusi industri ini sebenarnya berlangsung lama karena sekitar 100 tahun, tetapi dikategorikan perubahan cepat atau revolusi ya. Hal ini dikarenakan atau disebabkan karena revolusi industri ini mengakibatkan perubahan secara besar-besaran sehingga 100 tahun itu dianggap waktu yang cepat. Jadi dalam waktu 100 tahun ini sudah terjadi perkembangan yang sangat luar biasa. Kalau dalam perkembangan normal itu tidak akan mungkin terjadi. Sehingga perkembangan yang sedemikian rupa selama 100 tahun ini masih dikatakan sebagai perkembangan yang begitu cepat. Ya, sehingga revolusi industri ini masih dikategorikan sebagai sebuah revolusi, bukan evolusi. Oke, kita menuju ke pembahasan berikutnya. Perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Oke ya, yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan ini tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Pada unsur struktur sosial masyarakat tadi ya. Jadi, perubahan ini hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Contohnya, perubahan model pakaian. Perubahan ini tidak membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat secara keseluruhan. Hanya bagi mereka saja yang peduli tentang fashion, tentang perubahan pakaian gitu ya. Sehingga tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi memang hanya kecil, hanya bagi orang-orang yang menyukainya saja. Ini dilihat dari pengaruhnya. Oke, yang kedua ada perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan ini membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat.
Perubahan ini mempengaruhi berbagai lembaga kemasyarakatan. Ini yang perubahan yang pengaruhnya besar. Ya, contohnya ya. Industrialisasi di daerah pertanian ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, dan lain-lain. Oke. Jadi contohnya begini, ada suatu desa di mana desa itu adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah petani. Tiba-tiba di situ terjadi industrialisasi, ya, sehingga lahan-lahan pertanian itu harus diubah menjadi tempat-tempat industri. Nah, di situ nanti akan banyak sekali terjadi perubahan. Pengaruhnya sangat luar biasa. Dari masyarakat yang biasanya mereka satu keluarga semua petani, anaknya juga petani, akhirnya kehilangan tempat untuk mereka kerja, ya. Nah, jadi itu nanti sangat berpengaruh. Mereka yang biasanya kerja dari pagi kemudian sampai sore, ya, akhirnya diganti dengan sistem kerja shift. Mereka yang tidak terbiasa dengan seperti itu tentu sangat berpengaruh. Sistem kepemilikan tanah yang biasanya dimiliki oleh masing-masing keluarga akhirnya dimiliki oleh satu perusahaan, karena satu wilayah tersebut dibeli oleh satu perusahaan. Akhirnya apa, mereka di situ menjadi karyawan, kemudian mereka juga mau beras pun mereka harus membeli yang biasanya mereka menghasilkan sendiri. Nah, terjadi perubahan yang sangat besar, pengaruhnya yang sangat luar biasa. Itu masih banyak lagi, masih menyangkut hubungan antara personal nanti ya, yang sebelumnya mereka itu hubungan kekerabatannya sangat dekat dengan yang lain, gotong royongnya bagus. Setelah menjadi suatu wilayah industri, mereka sudah mulai individualistis, mereka kerja sesuai dengan jamnya masing-masing, jarang berkumpul lagi, jarang bergotong royong. Nah, itu adalah sebuah perubahan yang mempunyai pengaruh yang besar. Jadi industrialisasi itu termasuk sebuah perubahan yang pengaruhnya besar. Oke, kita lanjutkan. Ini perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Oke ya. Ada dua juga ya, perubahan yang direncanakan, planet change ya. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang memang diinginkan atau perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Dalam perubahan yang direncanakan ya, agen perubahan atau agent of change ini memainkan peranan penting. Dialah otak dari sebuah pembangunan, agent of change atau agen perubahan. Agen perubahan adalah seseorang atau lembaga yang berperan dalam merencanakan sebuah perubahan ataupun pembangunan. Jadi agen perubahan itu adalah tokoh masyarakat ataupun pemerintah ataupun siapapun itu. Yang jelas agen perubahan ini adalah sebagai seorang pemimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Siapapun bisa jadi agen perubahan, yang penting dia adalah otak ataupun sebagai perintis dari sebuah pembangunan tersebut. Contoh perubahan yang direncanakan adalah pembangunan jembatan, pembangunan jalan, penerapan teknologi dalam kegiatan pendidikan, dan lain-lain. Atau misalkan lagi contoh penerapan sistem teknologi dalam perangkat desa. Kemudian masih banyak yang lain. Itu adalah contoh perubahan yang direncanakan. Oke. Sekarang menuju perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau di luar kemampuan manusia. Itu adalah perubahan yang tidak direncanakan. Manusia tidak bisa merencanakannya, begitu ya.
Nah, bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir akan membawa pengaruh yang bagi masyarakat yang mengalaminya, begitu ya. Misalkan gunung meletus, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika sudah terjadi gunung meletus. Semua lahan habis, semua yang dilewati oleh lava habis. Tetapi di balik semua itu nanti akan memunculkan sebuah pekerjaan baru, mereka yang menambang pasir. Nah, akhirnya mereka mendapatkan keuntungan benefit daripada mineral yang dikeluarkan oleh gunung api tadi ya. Itu adalah perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan ini terjadi akibat adanya perubahan yang direncanakan, bisa juga seperti itu ya. Nah, ini saya berikan contoh. Penerapan dalam penggunaan traktor merupakan perubahan yang direncanakan. Penerapannya sangat membantu petani karena hemat tenaga dan biaya. Tetapi di sisi lain ya, ada buruh tani yang kehilangan pekerjaannya. Mereka biasanya menunggu para petani menyuruh mereka untuk mengerjakan sawah mereka, mencangkul sawah mereka, dan lain-lain. Tetapi karena adanya segala macam peralatan yang telah diciptakan yang memang dibuat khusus untuk memudahkan pekerjaan petani, akhirnya mereka justru tidak mendapatkan tempat, justru mereka tidak mendapatkan pekerjaan ya. Jadi justru banyak pengangguran akibat daripada pembangunan yang direncanakan atau perubahan yang direncanakan. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang bentuk perubahan sosial budaya. Jadi ada 3 faktor tadi ya. Yang pertama dari waktunya, itu nanti perubahan ada 2, dari revolusi dan evolusi. Kemudian dilihat dari pengaruhnya ada besar dan kecil. Kemudian dari perencanaannya ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Oke, semoga bermanfaat. Kalau video ini dirasa bermanfaat ya, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tetap terhubung dengan video-video berikutnya. Terima kasih.